calon wakil wali kota yang akan mengerucut dipilih di tingkat DPRD tentunya ya, yang dimana Buya Maheldi sebagai wali kota tentunya sudah naik panggung menjadi calon gubernur terpilih ya, dan sekarang wakilnya naik menjadi wali kota Padang. Nah sekarang yang menarik adalah yang seksi untuk diikuti terus, siapa sih sebenarnya wakil wali kota Padang yang akan memang sudah mengerucut nama-namanya yang keluarnya. Setiap ada berapa koalisi Bang di apa sebenarnya? Ya, jadi koalisi kan cuma dua, PAN dan Ya, PKS. PAN dan PKS ya. Dan ini dua partai ini tentu sebenarnya berpeluang untuk mengajukan calonnya. Calon ya. Dan dia menjadi seksi karena ini sangat berkaitan dengan calon wali kota 2024. 2024 ya calonnya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang siapa calon dari PKS ya. Iya, ya PKS. Nah, beberapa nama yang kita sebutkan kemarin itu sudah memang masuk dalam ranah calon yang diusulkan oleh PKS dan mungkin ada beberapa nama lagi yang memang masuk ya di luar yang kita sebutkan itu. Iya. Nah, menjadi seksinya karena apa? Karena sebenarnya kan ini peluang PKS besar. Hanya saja akan menjadi tidak berfaedah ketika PKS bisa tidak mendapatkan apa-apa ya dari posisi wakil ini, sehingga ya ketika Buya pergi menjadi gubernur ya PKS kehilangan wali kota dan wakil. Walaupun itu adalah implikasi politik, tapi tentu saja PKS harus cermat untuk menghitung posisi wakil wali kota karena dia adalah next untuk wali kota. Oke. Nah sekarang tantangannya sendiri apa sih calon ini? Sebenarnya tantangan untuk misalnya deal dipilih oleh anggota DPRD di Kota Padang itu, tantangan sendiri di tingkat lokal di luar ruangannya. Pemilihan ini yang menentukan bukan rakyat. Iya rakyat. Yang menentukan wakil rakyat. Wakil rakyatnya. Tantangan pertama adalah menghadirkan 30 orang. 30 orang untuk memenuhi quorum. Ya kan? Kemudian tantangan kedua adalah memastikan pemilihnya di antara anggota dewan tersebut. Kan ini persoalannya. Sebenarnya secara suara dari komposisi anggota dewan 23 suara, tapi 23 suara ini harus terukur dan terstruktur. Iya. Nah, ini persoalannya adalah ketika ranah politik ini dipengaruhi oleh bagaimanapun ya ada cost yang harus dikeluarkan. Ada yang bilang ya no money no demokrasi kan gitu. Jadi tidak ada uang. Nah, ini persoalannya. Persoalannya adalah yang menentukan pilihan itu adalah anggota dewan. Kemudian untuk memastikan memilih itu ya ini hadir. Sudah menjadi menghadirkan anggota dewan juga menghadirkan anggota dewan. Nah, tidak bisa dipungkiri inilah tentu kita mengetuk sisi moralitas dari anggota dewan. Nah, kalau terjadi ketika calon yang maju itu dari PKS dan PAN, maka kemungkinan besar pemilihan wakil gubernur DKI akan terulang di pemilihan wakil wali kota Padang. Sehingga PKS tidak memiliki wakilnya sebagai pejabat publik di Kota Padang. Oke, jadi ini memang harus matang mempertimbangkan ya, mengukur segala sumber daya yang dimiliki untuk bertarung di tingkat ruang lembaga parlemen kan gitu. Nah ini kan menarik menjadinya karena memang harus ya cost politiknya ternyata tidak gratis lah ya, tidak cuma-cuma. Ini menjadi persoalan. Tapi ada sisi yang menarik lagi ya. Apa itu Bang? Apa tuh Bang? Kalau tadi kita melihat dari sisi PKS, ya kan? Dari sisi PAN-nya juga menarik, karena memang bagaimanapun ya tidak ada partai yang solid hari ini. PAN juga termasuk, tentu ada kubu-kubunya. Iya. Andaikan ada calon lain yang dari PAN yang maju selain dari wakil wali kota Serang Hendrik Septa, maka akan ada dua tokoh PAN yang akan di-branding kemungkinan untuk maju menjadi wali kota next-nya. Kalau memang demikian, maka posisi Hendrik Septa sebagai wali kota dari PAN tentu akan terancam. Berarti sekarang yang menjadi wali kota di Padang itu, wakil wali kota Buya dulu adalah dari PAN ya? Dari PAN. Harusnya PAN nggak bisa mencalonkan lagi dong? Ya tentu ada permain politik lagi. Banyak partai juga berharap PKS tidak maju sehingga PAN sehingga PAN dicoba dimainkan agar jendela untuk menghalangi PKS untuk maju di wakil posisi itu adalah jendela dari PAN.
Dalam aturan main kan tidak boleh PAN mengusung oleh, karena apa? Karena dia wali kota kan dari PAN, kan begitu kan logika politiknya. Ya, tapi kan sebenarnya PAN juga diberi kesempatan untuk memunculkan kader. Nah, kalau ternyata kemudian dua calonnya ini dari PKS, itu mungkin akan lebih aman untuk PKS, tinggal menentukan si A atau si B. Tapi kalau kemudian salah satu calonnya dari PAN, maka itu yang kita bilang kemungkinan kalau di voting begitu, ya PKS akan kalah. Oke lah, sana begini. Ini kan diatur karena PAN sudah mendapatkan porsi dari jatah wali kotanya, kan begitu. Yang sekarang jadi wakil wali kota kemarin naik menjadi wali kota, kan begitu. Iya. Nah, lalu ada mekanisme yang mengharuskan seandainya yang boleh mencalonkan hanya satu partai, yakni PKS dari partai koalisi, kan begitu. Seperti apa tuh? Seandainya yang milih PKS itu tidak mencapai dari setengah anggota dewan yang ada. Iya. Apakah kita belum mempelajari secara mendalam nih ya tentang tata aturan regulasi pemilihan pergantian antar waktu calon wakil kepala daerah yang naik melalui mekanisme DPRD, kan gitu. Kita belum melihat bagaimana tata aturannya secara terperinci lah begitu ya. Sebetulnya partai koalisi itu yang bisa mengusung kan cuma satu yang misal jatah dia, ya kan gitu. Kecuali kalau tiga koalisi ada misalnya di situ PAN, PKS dan satu lagi partai koalisi lain, maka partai koalisi lain itu mungkin berhak juga mengajukan, kan begitu. Sekarang kan cuma dua. Sekarang sebenarnya persoalannya adalah PAN tidak mau juga melewatkan kesempatan ini, kan gitu. Kemudian ada partai-partai lain yang menggantungkan niatnya pada posisi PAN untuk menggoyang agar PKS tidak ada calon dari PKS yang bisa naik. Tapi saya yakin PAN tidak bisa mengajukan nama lagi. Ya bukan soal keyakinan, soal faktanya. Bisa tidak enggak? Kalau kira-kira dalam mekanisme yang diatur kita tanya secara lebih mendalam lagi kepada misalnya di Kementerian Dalam Negeri, bisa tidak PAN tidak mencalonkan lagi? Kita bisa aja kan? Hanya satu dari partai PKS saja. Ya, tentu orang melihat pada apa yang sudah dilakukan di DKI Jakarta. Ya kan, tentu itu menjadi salah satu. Kalau misalnya DKI bisa memunculkan nama yang berbeda, PKS dan Gerindra dan PKS, maka berarti di Kota Padang juga begitu. Karena Anies sendiri kan tidak mewakilkan representasi dari kader partai, dia kan bukan Gerindra, bukan PKS pula gitu kan. Di PAN sudah beredar nama-nama lain. Salah satunya Amril Amin. Amril Amin ya, PAN. Amril Amin yang digadang-gadangkan akan mencoba maju sebagai wakil wali kota. Nah, di PKS ada sekian nama, cuma belum mengerucut. Ya tentu semakin memanas adalah lobby-lobbynya nih ya. Itu siapa yang paling kuat bergeningnya. Nah, dalam tanda kutip bergening itu banyak ya. Nah, maka disinilah soal moralitas tadi ya. Maka saya bercanda salah satu anggota dewan, bisa nggak Anda memastikan 23 kursi? Jawabannya adalah maharnya berapa? Betul. Jadi inilah persoalan politik kita, tidak bisa lepas dari soal money, soal uang dan soal akad segala macam. Dia ibarat kentut. Iya kan? Ini bukan saya bilang ibarat kentut ini. Ya, anggota dewan juga bilang ibarat kentut, ya, baunya busuk tapi tidak kelihatan. Bisa dibuktikan secara fisiknya. Sekali lagi kita sebagai anak negeri misalnya, turut prihatin dengan apa yang terjadi proses politik seperti ini, dan kita mengetuk sisi moralitas, ya. Dan masyarakat perlu menjaga. Tapi bincang-bincang tentang masalah kepala daerah ini kan memang ini skupnya mungkin yang peduli ini tidak banyak mungkin ya, hanya tertentu saja kalangan-kalangan begitu kan. Berbeda halnya kalau kita membahas tentang hal-hal yang misalnya yang sifatnya lebih secara sosial tuh mungkin lebih hit ya. Contohnya masalah Vicky Naki dan Dayana kan begitu. Nah, kalau masalah cerita wakil wali kota Padang ini seperti yang ada nggak peduli memang masyarakat kota Padang itu gimana? Lumayan. Di Korupi lumayan menjadi pembicaraan. Karena di Padang tuh mungkin masyarakatnya lebih ini ya.